Hai, ini Gian, and welcome to Build and Blue. Kalau misalnya you don't treat this like a tech company, you treat it as pure brick and mortar. Yeah. You think you would have still survived? Yes, definitely. Gila, gue tajir mungkin sekarang. The Build and Blue Podcast, gudang cerita tentang figur inspiratif di balik produk yang kita gunakan sehari-hari. Pegiat inovasi di sekeliling kita, dan gimana cara mereka ngadapin halang rintang dan bikin ide mereka jadi kenyataan. Di episode ini, kita angkat cerita Pak Nasmi Ahmad, pejuang di dunia entrepreneurship di Indonesia sebagai dosen, staf khusus pemerintahan, dan serial entrepreneur yang sekarang punya usaha di industri plus-sized fashion bernama Big Fellas. Mungkin kalian lagi dengerin podcast ini pengen bangun sesuatu sendiri. One day, kalian pengen jadi bos sendiri. Mau itu buat agency, startup, cafe, atau buka toko baju. Kalau kita kutip dari Robert Kiyosaki dari bukunya Rich Dad, Poor Dad, seringkali dibilang, everyone can be an entrepreneur. Tapi what if not all of us should be an entrepreneur? Mungkin message ini yang kurang dipromosiin. Di situ gue baru oh gila ya, entrepreneurship itu it's not for everyone. It's not for everyone and it's not, bukan suatu hal yang selama ini kita pikirkan namanya kewirausahaan gitu. Kewirausahaan itu bukan lu punya bisnis sendiri. Ini yang dikatakan tamu kita untuk episode ini, Pak Nasmi Ahmad. Pak Nasmi benar-benar ngededikasiin hidupnya ke dunia entrepreneurship. Sampai sebut, "It is my life mission to help improve Indonesia's entrepreneurship ecosystem." Beliau pernah jadi dosen kewirausahaan lebih dari 10 tahun di program MBA ITB. Juga sambil jadi staf khusus untuk Kementerian Koperasi dan UMKM yang membantu bangun program-program untuk mengembang kewirausahaan di Indonesia. Dan Pak Nasmi sendiri juga entrepreneur yang udah mendirikan banyak usaha. Dari bangun usaha UMKM sampai bangun usaha bernama Personalize yang dapat backing dari venture capital tapi akhirnya tutup. Pak Nasmi sangat open dan transparan tentang pengalaman dan kegagalannya. Dan kalian akan dengar tentang pelajaran dan jebakan yang dialami Pak Nasmi waktu lagi running bisnisnya. Pak Nasmi sampai saat ini masih jadi entrepreneur dengan usahanya Big Fellas yang bermain di market niche dalam dunia fashion, yaitu industri plus-size fashion atau baju ukuran besar. Market yang lagi growing juga di luar negeri. Pak Nasmi mulai karirnya sebagai pembisnis berbekal satu motivasi yang simple. Mau punya banyak duit. Bukan karena ada visi yang istimewa. Tapi Pak Nasmi lihat entrepreneurship jadi tiket untuk bisa lompat atau jump the queue di hidup. Sesuatu yang mungkin jadi tujuan banyak orang yang masuk ke dunia bisnis. Oke, jadi sparknya itu pertama itu dari mana ya? Pertama ini agak lucu juga, karena apa? Karena keluarga gue ini bukan keluarga yang entrepreneurial. Kalau dibilang jauh, nyokap gue PNS, bokap gue kerja di BUMN. Jadi gak ada hubungannya sama entrepreneurship. Nah cuman one of the major spark ya waktu itu, saya ngelihat secara nyata entrepreneurship itu berfungsi. Ya. Maybe this is a bit too personal ya, I'm not gonna share name, but salah satu dari keluarga gua nih, dia itu tadinya ekonominya itu benar-benar di bawah. Oke. Tapi at some point dia mulai berusaha, itu tiba-tiba dia bisa turn it around gitu. Dan gue kaget banget, kayak my dad took him 40 years untuk dia 40 tahun untuk dia bisa mencapai sebuah status lah ya, sebuah status yang dia comfort in terms of economy, in terms of aspirations and everything lah, dia udah comfort. 40 tahun lebih tuh. Dan saudara gue ini tuh took only 5 years. Kalau spark pertama entrepreneurship itu berasal dari mana? Dari situ gue lihat, gila ya, ternyata kalau if you succeed in this area, it cuts down a huge amount of time. Waktu itu di cut down jauh sekali untuk kita bisa mencapai suatu status yang comfortable. Ya. Gitu. Ya.
Itu pertama kali gue tertarik. Nah setelah itu gue mengaspirasikan diri gue untuk menjadi seorang entrepreneur. Gue pengen nih ya, standar lah, masih muda, you're young, you're wild, you're free, you're stupid, atau whatever the case. Gue pengen banget jadi entrepreneur. Gue pengen jadi si orang ini yang tiba-tiba om gue ini bisa punya mobil sampai dengan 8, bisa beli pulau, bisa beli. Gue kaget gitu. Nah, akhirnya spark into being an entrepreneur itu kayaknya pertama kali gue ngelihat entrepreneurship itu suatu hal yang gue pengen dalemin. Ya, Pak. Tapi kan misalnya kalau orang jadi entrepreneur, jadi pengusaha, mereka ada kesempatan untuk nggak usah nunggu 40 tahun jadi PNS, tinggal dalam 5 tahun atau 1 tahun pun bisa langsung kaya raya gitu. Tapi apakah mindset itu sebuah mindset yang perlu kita encourage atau itu bahaya? Karena apa ya, kayak that's the success story ya Pak. Tapi kayak although I agree with you, it can change many people's lives. Dan kalau semua orang 100% dari jumlah penduduknya orang Indonesia tuh bisa sukses ya, wah, that will be great gitu. Tapi is that something to promote or to not promote, Pak? Ya. Nah, itu tadi adalah jawaban what sparks you to become an entrepreneur. Dan mungkin itu jawaban sama yang mungkin mayoritas orang mau jadi entrepreneur tuh berawal bisa jadi karena itu. Beda lah zaman gua sama zaman Gen Z sekarang ya. Kalau zaman gua mungkin drive-nya pasti lebih ke arah financial driven lah. Kalau sekarang kan changing the world dan sebagainya, which is I think has a much more lebih tinggi lah alasannya. Tapi sekarang gini, namanya awal ya pasti pengen gitu, pengennya ngelihat suara yang sukses terus masuk ke sana. Terjunlah gue, gagal. Nah, biasanya aku baru lihat, gila ya, ternyata yang berhasil ini itu sangat sedikit sekali gitu. Yang these sort of fairy tale success stories from zero to hero itu nggak banyak gitu. Yang banyak itu adalah yang banyak itu sebenarnya adalah mereka yang buka usaha untuk menghidupi dirinya. Mereka dapat sebulan maybe sedikit di atas UMR. Itu yang banyak. Gitu. Buka usaha sendiri, menghasilkan penghasilan untuk dirinya, mungkin sedikit di atas UMR, itu yang banyak. Cuman kalau aspirasi gue pertama kali jadi entrepreneur kan gue mikirnya gue bisa jadi miliarder. Ya kan, gue bisa jadi miliarder, puluhan M, ratusan M. Nah itu yang sedikit. Gitu. Nah itu kayaknya yang gue experience. Nah untuk bisa menjadi miliarder itu, gue baru nyadar gak bisa semata-mata lu nekat bikin bisnis. You need the proper knowledge. Gitu, you need the proper knowledge untuk benar-benar menumbuhkan sebuah usaha sampai tingkatan ratusan miliar. Gitu kan. Nah akhirnya gara-gara gue gagal, awalnya kan spark pengen jadi entrepreneur. Terus dia nyobain semangat 45, gue buka kantin di mall, gue buka F&B lah, mungkin rata-rata masuknya sana. Gue masuk F&B, gue punya cafe, gue punya design studio. Too much and one time gagal. Terus akhirnya gue memutusin kayak gue masih tahu ilmunya nih. Terus gue akhirnya pindah tuh jadi dosen. Ya kan, jadi dosen. Nah begitu jadi dosen, di situ gue baru oh gila ya, entrepreneurship itu it's not for everyone. It's not for everyone and bukan suatu hal yang selama ini kita pikirkan namanya kewirausahaan gitu. Kewirausahaan itu bukan lu punya bisnis sendiri. Karena lu punya bisnis sendiri itu banyak. Tapi kewirausahaan itu lu punya bisnis yang benar-benar bisa tumbuh berkembang sampai dengan tingkatan apa? Tingkatan let's say di atas 50 miliar setahun omsetnya. Itu kan usaha besar lah ya. Dan itu bisa terus tumbuh sampai kemudian ratusan miliar sampai dengan triliun. Nah itu yang disebut namanya kewirausahaan. Bukan lo bikin bisnis menghasilkan penghasilan bagi lo, diri lo sendiri. That's not exactly entrepreneurship gitu. Nah itu yang gue pelajari di dunia akademik. Dan setelah itu, oh ini ternyata banyak banget miskonsepsi tentang kewirausahaan. Termasuk gue dulu gitu, miskonsepsinya gue baru ngeh gitu, di mana salahnya gue gitu. Yang kita lihat, realitanya bangun bisnis itu susah banget. Seperti yang kita sering dengar, cerita sukses bisnis cuma segelintir. Beberapa riset bilang 90% dari startup akan gagal. Dan hal itu juga terjadi ke usaha-usaha Pak Nasmi yang dulu-dulu. Some worked,
but some didn't survive. Dia mulai usahanya dari dia masih duduk di bangku kuliah, mulai dari F&B, jualan jeans, semuanya dihajar. Tapi, terlepas dari kegagalan bisnis yang Pak Nasmi alami, gue lihat satu pola dari Pak Nasmi yang juga ada di pembisnis-pembisnis sukses. Bahwa entrepreneurship itu candu. It's an addiction. Even orang-orang yang dalam tanda kutip nggak sukses atau besar, tetap selalu ingin membangun atau menciptakan sesuatu. They are forever builders. Termasuk Pak Nasmi, yang nggak pernah berhenti. Oke, jadi kalau sejarah usaha sih mungkin mulainya dari tahun 2007-2008 ya. Bahkan waktu saya dulu masih kuliah pun saya jualan jeans waktu di kampus dulu lah ya. Jadi keinginan untuk becoming an entrepreneur itu ada lah dari dulu. Nah waktu kemudian gagal, kemudian balik ke kampus, kemudian saya diperkenalkan lagi nih sama suatu dunia yang beyond jualan menghasilkan 5 juta rupiah, beyond membuat suatu usaha yang puluhan miliar. Sekarang ketemu lagi satu makhluk lagi yang berbeda, membuat usaha dalam 8 tahun 10 triliun. Jadi akhirnya itu ketemu lagi dunia baru, makhluk baru. Dan karena akademisi kita kan kemudian membaca jurnal dan semua, ternyata tuh ada beda-bedanya. Jadi kalau di dunia akademik ya, itu ada pembedaan. Yang pertama ada level paling bawah disebut small business owner. Jadi small business owner ini orang yang punya usaha sendiri, kemudian dia omsetnya nanti jatuh mungkin kalau di skalanya antara 2 miliar sampai dengan 15 miliar lah setahun. Nanti biasa jadi dia punya beberapa bisnis itu. Jadi kalau dikumpulkan mungkin omset dia di atas 50 M, tapi tiap bisnisnya dia nggak terlalu banyak. Nah di atas small business itu ada entrepreneur. Entrepreneur ini adalah makhluk yang agak berbeda sama small business. Dia itu makhluk yang bisa membawa small businessnya dia menjadi big business. I see. Jadi dia small, kemudian tumbuh dan terus tumbuh. Oke, nah itu yang kita sebut entrepreneurship. Cuman entrepreneurship ini bisa jadi lama dalam bertumbuhnya. Jadi contoh Matahari Department Store itu nggak salah tahun 1955 atau 60 gitu. Dia butuh tahun 2013 saat dia isunya mau dijual tuh valuasinya dia sekitar 20 triliun. Seingat gue ya di berita ya. Zalora 2011 itu terbentuk di Indonesia. 2013 valuasinya 15 triliun. 3 tahun sama 50 tahun beda banget kan. Nah makhluk inilah yang kalau di jurnal tahun 1970 disebutnya high growth entrepreneurship. I see. Jadi spesifik sebuah sub dari kewirausahaan yang tujuannya untuk tumbuh secara cepat. Nah jadi gue bikin personalize ini adalah mencoba masuk ke suatu dunia yang tadi itu, yang di atasnya lagi itu, yang lebih quote unquote challenging, yang lebih aspirational, yang lebih keren lah gitu loh, akan masuk ke Forbes dan sebagainya gitu. Kalau yang sebelumnya gue mungkin masuk ke dunia wirausaha, yang gue bikin small business, kemudian gue coba tumbuhkan, gitu. Jadi that's how I partition. Ya saya mempartisi kewirausahaan. Pelaku usaha, small business itu yang kecil-kecil tuh. Kewirausahaan itu yang kecil dia bisa menumbuhkan menjadi besar. Dan yang terakhir adalah namanya startuppreneur ya kalau sekarang disebutnya ya. Kalau dulu namanya high growth entrepreneur. Sebuah wirausaha yang bisa ditumbuhkan secara cepat gitu. Jadi ada, menurut Pak Nasmi ada distinction ya, kayak orang yang punya entrepreneur versus small business owner. Oh yes. Distinction ya. It's a clear distinction di semua banyak jurnal itu, is a very very clear distinction. I see. Gitu, karena mereka beda apanya, motifnya beda, strateginya beda, terus kemudian tujuan mereka mulai bisnis juga berbeda. Gitu, cara mereka mengelola juga beda, bahkan kapasitas yang dibutuhkan untuk mengelola usaha juga berbeda. So everything is different in that two area. I see. Setelah lihat perkembangan baru di dunia bisnis dan startup, dari kursi dosennya dengan yang Pak Nasmi sebut sebagai hyper growth entrepreneurship, Pak Nasmi putusin untuk balik lagi ke dunia praktis. Ini motivasinya Pak Nasmi untuk ngebangun perusahaan Personalize di tahun 2015. Personalize memberikan layanan custom sepatu on demand, di mana users bisa desain sepatu impian mereka dengan aplikasi 3D design.
Ini jadi bisnis pertama Pak Nasmi yang berhasil ngedapetin venture capital funding. Sekaligus jadi bisnis yang ngasih Pak Nasmi pelajaran paling berharga dalam memulai sebuah bisnis. Jadi gini, kan tadi intensi awalnya saya ketemu sebuah dunia yang beyond entrepreneurship, namanya high growth. Terus gue mikir, gue dosen, ada dunia ini, gue kayaknya harus do something about this. Gitu. Gue harus masuk ke dalam dunia ini. That's the first. Jadi motif utama sebenarnya adalah gue mau coba startup. Ya. Nah setelah itu kan ada proses dalam membangun sebuah startup. You start with a problem, you start with a Anda mulai dari masalah atau kebutuhan tidak terpenuhi. Nah kebetulan saat itu gue lagi ada penelitian sosial di Cibaduyut. Oke. Cibaduyut itu pusat ini ya, pusat untuk sepatu ya di Jawa Barat. Kalau dulu itu terkenal banget tahun 1960-an, itulah pusatnya se-Asia Tenggara. Nah jadi gue datang ke sana, gue lihat bahwa banyak banget pengrajin-pengrajin yang ternyata kehidupannya itu di bawah standar gitu. Padahal ini tuh tempat untuk membuat sepatu quality tinggi di Indonesia yang terkenal dari zaman gue waktu kecil. Gue kecil kan 80-an berarti ya. Itu Cibaduyut itu terkenal banget gitu. Ternyata kehidupan pengrajin itu sangat rendah. Nah di situ gue melihat how can I help. Nah plus gue mau helpnya dengan jalan the startup way tadi gitu kan, yang high growth dan sebagainya. Quote unquote berarti gue membutuhkan tech-nya, teknologinya. Ya simpel aja sih waktu itu analisanya. Untuk penghasilan mereka itu tertinggi kalau mereka membuat satu sepatu. Mereka kecil karena mereka borongan. Harus bikin satu sepatu dihargai sangat kecil. Kalau bikin satu sepatu, mereka tuh fee-nya itu honornya bisa 20-30 kali lipat. Karena it's custom made, right? Jadi ya udah, gue melihat untuk meningkatkan kehidupan mereka, bikin satu sepatu itu sebenarnya cuma butuh sekitar 3-4 jam. In reality ya, dari nol, from zero to finish gitu. Selama dia memang highly skilled ya. Dan bukan sepatu-sepatu yang terlalu ribet lah gitu ya, secara construction gitu. Dari situ gue lihat, gue pikir ya udah, bagaimana kalau misalnya kita nyediain layanan custom, karena itu akan mengenerate income terbesar bagi mereka. Nah untuk mempercepat prosesnya ke konsumen, gue buatlah teknologi di tengahnya, di mana konsumen ini tinggal ibaratnya dia bisa mendesain sepatunya sendiri lewat sebuah aplikasi, kemudian itu informasi itu langsung lari ke pengrajin. Kenapa? Karena proses custom tuh lama kalau dulu itu nggak ada teknologi. Harus cari pengrajin yang mau, yang bisa. Udah gitu ngirimin foto dulu, lihat dulu pengrajinnya punya cetakan sepatu yang mirip atau enggak. Kalau nggak punya harus, itu it takes a long time gitu untuk namanya custom sepatu gitu. Tapi dengan pre-made template yang berbasis 3D tadi ya orang cepat membuatnya dan kita tahu ini pasti bisa dibuat. So I cut down the process of like 1 month itu menjadi kayak 5 minutes, 10 minutes if you can just create the shoe for yourself gitu. Yeah. And what was the traction like in the beginning gitu Pak? Cukup tinggi. Karena apa? Karena kita sheet-nya itu waktu itu adalah perempuan yang memang berukuran kaki besar gitu. Jadi custom itu memang paling painful ya. Solusinya paling cocok bagi mereka yang merasakan pain paling tinggi. Yang paling tingginya adalah mereka yang memang kakinya ukuran besar ya. Karena mereka nggak punya banyak option kan. Nah kita juga fokusnya ke heels. Apalagi heels ukuran 44, 43 itu mungkin di mall hampir nggak ada gitu. 42 aja udah susahnya setengah mati gitu. Jadi tractionnya tinggi ya karena apa? Karena kita berhasil mendapatkan group of people yang memang memiliki pain-nya, masalahnya itu. Tinggi sih, kita tuh sebulan dalam waktu 6 bulan aja itu rata-rata on average mungkin 80-an juta sampai dengan 150 ya. As a new startup ya, kita baru menjual itu agak cepat itu kita naiknya gitu. And actually that becomes a downfall, itu yang menyebabkan kita hancur. Nah, mungkin kalian bingung dengan statementnya Pak Nasmi. Traction yang tinggi dalam kurun waktu sedikit, itu yang menyebabkan bisnisnya hancur. Pak Nasmi mulai dari masalah. Udah ketemu user segment yang tepat. Bisa secure seed funding, dan bahkan setelahnya Personalize juga dapat beberapa angel investors. Udah well funded untuk early stage company. Semuanya kelihatannya udah oke. Tapi ternyata Pak Nasmi terjebak dengan isu yang sering dihadapi banyak founders yang dapat founding cepat. Buru-buru implementasi aspek teknologi ke bisnisnya.
kalau dari sisi perjalanan investmentnya ya, kita waktu dari idea, kemudian kita keterima di Telkom Indigo. Oke. Jadi waktu itu Telkom Indigo tuh ya, they give seed funding kalau nggak salah 250 juta ya. Ya. 250 juta untuk early stage startup. Ya. Nah itu dari 1.000 yang daftar yang terima 8. Kemudian kita lolos lah. Ya. Salah satu startup yang lolos, kita dapat early stage. Di situ kita mulai bangun si quote unquote website-nya itu, si 3D application-nya itu kita berbasis web waktu itu. Ya. Itu kita mulai ngebangun sambil kita jual quote unquote produknya, kan semua produknya itu simple ya, produk sepatu lah ya, nggak perlu suatu hal yang teknikal. Ya. Nah dari situ kita juga dapat angel investors gitu. Ada yang kerja di Freeport, ada yang kerja di Antam, jadi dari orang-orang tambang lah, karena we have a channel on that. Ya. Jadi kita cukup well funded lah awal-awal itu. Ya. Plus kita juga dari sales. Jadi traction-nya itu kita hasilkan ya karena kita punya investment yang kuat juga gitu di awalnya gitu. Kalau nggak agak susah sih kali ya untuk bisa growing cepat sekali tanpa tanpa adanya si investment itu sih. Gitu. Jadi Pak Nasmi tadi you said after the early traction tuh itu udah mulai jadi transisi ke downfall. Iya. Oh, what happened? Waduh, ini dia nih. Jadi there's two things that happen ya. Dan ini mungkin pelajaran paling berharga bagi gue ya dalam memulai sebuah startup atau high growth entrepreneurship itu ya. Jadi gini, pertama downfall nomor 1 adalah quality of the product. Oke. Gue mau ngebantu pengrajin, dengan jalan gue bayar 20-30 kali lipat, betul ya? Fee-nya kita bayar, bukan berarti quality-nya mereka naik 20-30 kali lipat. Gue jualan sepatu harga 1,5 juta, 1 juta ke atas, kulitnya itu kita pakai kulit exotic skins. Hasilnya itu berantakan. Jadi pengrajin ini kita naikin gaji honornya 20-30 bukan berarti quality-nya naik 20-30 kali lipat. Tetap saja mereka standar practice-nya mereka dalam membuat sepatu ya seperti mereka membuat sepatu borongan gitu. Ya. Jadi setiap kali selesai suatu produk dikirimkan ke konsumen kecewa karena mereka bayarnya 2 juta, 1,5 juta gitu. Because we're on demand ya. Jadi kita hanya feed informationnya ke artisan kemudian kirim barangnya. Kita getting complex 80% return. Jadi waktu kita jor-joran gedein pipeline terkait dengan order kita, itu productionnya nggak bisa meet. Gitu. Itu kesalahan strategi pertama, yaitu kita mengandalkan pengrajin as a independent contractor. Jadi quality-nya berada di mereka, bukan di kita. Mau gue bikin standar quality A, B, C, D, E, F, G juga nggak akan jalan. Kenapa? Karena gue misinya awalnya sosial, itu salah juga. Harusnya misi gue for profit aja harusnya ya. Jadi gak perlu bantu-bantu pengrajin gitu. Gue cari bengkel yang bagus, yang udah keren, yang udah oke, deal sama sana, supaya gue bisa menggaranti quality of products-nya. Tapi kan enggak, gue kan misinya sosial. Jadi gue datang masuk-masuk belusukan, gue ajarin mereka untuk nerima order lewat handphone, gue ajarin mereka untuk bisa baca technical drawings-nya seperti apa, gini. Gue coba automate proses, ternyata it doesn't work gitu. Itu yang pertama. Terus masalah kedua adalah orang gak ada yang pakai aplikasi kita. Jadi kenapa? Tadi kan bilang loh, tapi kan ada revenue. Iya ada revenue. Ya terjadi begini, karena kita sudah invest heavily di dalam aplikasinya, ya web-based applications ini, itu udah keren banget. Fotonya bisa diputer, bisa diklik semua bagian dan sebagainya. Ujungnya orang datang, wah keren, klik-kliknya gak bisa make decision. Karena gak bisa make decisions, yang mereka lakukan akhirnya adalah mereka kontak WA-nya kita lah. Ngirim foto. Terus investor gue bilang, lu bikin sepatu, lu akhirnya buat apa bikin custom design ini tuh buat apa gitu. Aplikasinya kalau ujung-ujungnya orang tuh sesimpel ngirim foto ke lu. Ya. Jadi orderan kita itu semuanya sebenarnya gak lewat aplikasi kita, tapi dari orang ngirimin foto. Ya. Ke kita gitu. Atau misalnya kita keliling-keliling bikin ke pop-up market, orang gue mau kayak gini foto, kita iyain karena kita butuh uang. Jadi kita nggak mengeducate customer kita untuk pakai produk kita sendiri. Berarti produk kita fail sebenarnya in a way. Service-nya kita nggak fail, tapi produk kita fail sih. Gitu. Dan produk ini burn down cost-nya puluhan juta, engineer dan sebagainya. So gila juga sih itu kegagalannya sih. Pak, tadi pas Pak Nasmi ceritain itu aku juga mikir kayak apakah butuh nggak aplikasi atau cukup orang ke Instagram terus WA
siapa gitu misalnya kayak in hindsight, obviously hindsight is 2020 lah. Tapi kayak kalau misalnya dari sistem atau economics antara Panasmi dan perajinnya, itu Panasmi bisa solve, itu pertama. Dan kedua, kalau misalnya you don't treat this like a tech company, you treat it as pure brick and mortar. Yeah. You think you would have still survived? Yes, definitely. Gila, gue tajir mungkin sekarang. Definitely. Kalau ini bukan tech company, tapi kita kan on a mission of a tech company waktu itu kan. Kenapa? Ya karena terbukti gue ngeliat banyak brand juga kok sampai sekarang yang tetap offering custom dan mereka they're doing very well gitu buat mereka. Cuman gue in it for the tech, not for the service. Pertama gue nggak terlalu ngerti dunia sepatu. Kedua gue nggak terlalu ngerti wanita. Jadi gue jualan dua hal yang gue sebenarnya nggak ngerti gitu, dunia sepatu dan fashion, dan gue jual ke perempuan gitu. Jadi begitu technya gagal ya gue, it's not my passion for the service or the product gitu. Gue caps lah dari situlah kayak akhirnya gitu. We decided to close down. Justru tingginya investment yang datang ke personalized di tahap awal juga jadi hal yang memicu downfall-nya. Di zaman dulu, waktu dunia startup lagi booming, mungkin beda ya sama kondisinya sekarang. Kelihatannya kiri kanan semua orang dapat funding. Nah, gue nanya ke Pak Nasmi, emangnya segampang apa zaman dulu kalau mau dapat funding untuk perusahaannya? Kalau gue aja yang nggak ngerti apa-apa bisa dapat duit, segampang itu artinya dulu dapat duit. Maksudnya gue tuh bukan orang yang, I'm not from Ivy League, gue nggak pernah punya exposure ke dunia tech, tapi gue bisa dapetin angel investors, gue bisa masuk. Jadi kalau dulu tuh kayaknya orang tuh masih mencoba bentuk ekosistem. So a lot of people is pumping in money lah, zaman dulu lah ya. Toleransinya akan kegagalan tuh masih sangat tinggi gitu. Nah cuma kan ekosistem startup udah makin terbentuk nih sekarang. At least kalau gue berbicara ekosistem, dasarnya dulu, knowledge base-nya dulu udah mulai terbentuk gitu. Jadi Indonesia ini udah mulai familiar lah sama tools knowledge seputaran dunia startup. Nah sehingga sekarang juga semakin picky lah pasti investorsnya gitu. Gak kayak dulu. Kalau dulu tuh berapa banyak orang yang memulai startup dan setidaknya tahu startup itu apa tuh sedikit banget kalau gue lihat dulu ya. Gue apalagi gue dulu 2013-2014 ya, itu kayak gila lo begitu punya startup lo jadi pembicara di mana-mana gitu, kayak sedikit itu gitu orang-orang di dunia startup. Nah terus concerning investment ya, ya sih memang kalau sekarang itu pasti orang maunya positif ya. Gue juga lihat investors juga mereka maunya positif, dan dengan unproven business models, model-model spray and pray gitu-gitu ya. Jadi ngasih ke semua orang berharap ini berhasil, kayaknya udah agak susah sih. Gitu, karena gue lihat tuh beberapa tahun terakhirnya banyak kan negatif semua kan, majority of VCs kan. I see. Nah cuman gini, balik lagi, kita masih berbicara spektrumnya adalah high growth entrepreneurship ya, karena yang berhubungan sama VC dan sebagainya ya mereka. Tapi kalau tadi memulai usaha kan nggak mesti memulai usaha di high growth entrepreneurship atau di startup itu. Lo bisa memulai usaha di small business, atau lo bisa memulai usaha di ranah entrepreneurship, di kewirausahaan. Jadi tiga ini tuh berbeda. Gue kalau misalnya disuruh ngisi seminar cara memulai bisnis, gue nanya bisnis apa? Ada tiga bisnis. Lo memulai small business, lo memulai quote unquote innovation driven enterprise, atau yang disebut tadi ya sebuah bisnis yang ujungnya bisa scale. Ujungnya bisa scale, atau lo mau membuat suatu bisnis yang benar-benar scale-nya secara cepat. Itu tiga itu berbeda. Gitu. And going back to the issue of investment ya Pak, kan tadi did having easy access to money make you think that your idea was better than it was, and did it make you pressured to establish the tech side of it ya Pak? Tadi kan mungkin kalau misalnya if it stayed as a pure brick and mortar atau service business, you would have been rich ya kan now Pak. Jadi yang tadi Pak Nasmi bilang, tapi did having easy access to money create hallucinations or thoughts that bukan hallucination lah, tapi kayak did it make you think
differently gitu Yeah, your business or pressure? Jadi begini, tergantung di fase mana kita dapat uangnya. In my case, halusinasi itu terjadi karena gue dapat uangnya saat sebenarnya gue belum mencapai product market fit. Oke. Jadi gue merasa keren nih, gue bener nih karena ada orang yang ngasih duit. Ya. Tapi in reality, ujung-ujungnya produk gue gak kepake. Ya. Sorry, the tech itu gak kepake sama sekali. Yep. Gitu. Nah, di situ tercipta hallucinations. Jadi menurut gue, uang itu penting lah. Karena any operations you need money. Yep. Cuman yang paling penting itu adalah how you stage your investment. Gitu. Dan supaya supaya saat uang itu masuk, it's for the right purpose. Kalau uang itu masuk, gue kira it's time to scale. Jadi gue jor-joran marketingnya, jor-joran langsung menyempurnakan produk gue. Produk gue sempurna lah itu istilahnya. Kita pakai 3D designer, apa segala macem, wah gila lah gitu. Ya. Gitu, it's no longer an MVP. Dimana harusnya gue at MVP stage dulu gitu. Ya. Tapi investmentnya langsung gue ambil, gue kira gue langsung bisa grow gitu, bisa scaling lah secara cepat, ternyata enggak gitu. So I think you need to be aware on which stage of the startup you're in gitu ya. Kalau masih belum sampai product market fit, ya berarti uang ini masuk untuk lo mendapatkan product market fit. Nanti setelah product market fit, uang ini masuk untuk masuk ke stage berikutnya. Kayak gue pikir itu sih gitu. And akhirnya when did Personalize close, Pak, in the end, and what made you take the final decision, or what was the final kayak climax towards closing down the company? Sakit 2 minggu. Oke. Itu climaxnya itu aja. Jadi gue sakit 2 minggu, akhirnya I have time untuk benar-benar mikir. Ini udah gak bisa kemana-mana gitu. Jadi gini, gue yakin banget ini bisa going somewhere selama gue merubah tech-nya. Tech-nya gue ini kan terlalu ribet ya. Tech-nya gue ini lo milih base model, kemudian lo design. Jadi you choose the accessories, klik tiap bagian, milih material dan sebagainya. Kalau material ada 80 jenis, orang tuh pusing di situ. Nah kalau misalnya tag-nya gue rubah menjadi kayak wizard gitu, jadi orang itu pilihannya itu diperkecil saja gitu. Lo mau yang ini atau ini, itu mungkin lebih mudah buat orang make decisions. Permasalahan gue adalah orang nggak bisa make decisions saat dikasih untuk meng-custom. Padahal kalau kita interview, lo custom tuh paling penting apa? Banyak opsi. Begitu banyak opsi dikasih, kagak ada yang bisa milih, kan gitu kan? Itu kan false positivity di situ. Nah, tapi untuk gue merubah ini, tech ini gue rubah itu, which is a pivotal moment, ya gue pasti butuh bayar engineer kan. Artinya gue butuh uang lagi kan. Gue aja udah gak kuat. Jadi gue aja udah capek aja, gue udah capek gitu. Jadi gue quitter saat itu. Emang gue quit. Kenapa? Karena mungkin bukan passion gue juga di bidang itu sebenarnya. Jadi begitu. Jadi kalau gue sekarang ditanyain, would you start over? And can you still make this as a profitable tech company? Harusnya bisa menurut gue. Tapi caranya bukan kayak kemarin gitu. Mungkin kayak tadi ya, simple kayak Instagram, ada base model. Kemudian orang bisa milih, gue mau bikin ini, ngirimin foto. Bahkan mungkin cuma sekedar upload foto. Maybe tech-nya sesimpel itu aja gitu. Jadi kita fokusnya di production side-nya gitu. Ya udah itu berhenti. Tapi karena gue gak suka bisnisnya, gue berhenti di situ gitu. Cuman in terms of manufacturing-nya, kan gue teknik industri, gue tetap lanjut. Jadi ide gue yang sekarang tuh sebenarnya kayak keberlanjutan dari yang dulu dengan cara yang berbeda gitu sih. Ini agak jumpin ya. Jadi gue sekarang punya namanya Big Fellas gitu kan. Nah kalau ini itu sama aja kan, fashion. Sama-sama fashion, bedanya ini baju. Yang kemarin personalized sepatu. Objeknya industrinya sama-sama. Dan sebenarnya ujungnya pun gue akan melihat custom gitu. Cuman bedanya cara gue mulainya beda. Sekarang gue tuh kayak pure Instagram, ready stock dulu, ngevalidasi dulu, ngumpulin customer dulu, fokus ke sales dulu gitu. Gak langsung invest in tech-nya gitu. Bahkan gue sekarang lagi pelan-pelan banget invest di workshopnya. I see. Jadi dari tukang pola ini pelan-pelan dulu gitu. Nanti gue lagi pengen memperbaiki. Nah dari situ mungkin nanti kalau gue dapat investors, gue nggak akan langsung ke tech itu nanti banget belakangan gue akan fokusnya. Pokoknya gue make sales dulu lah. Brand gue terkenal sebagai brand dulu. Baru gue masuk ke tech area-nya gitu. Kalau denger ceritanya Pak Nazmi,
Kita lihat bahayanya kalau semua hal kita paksa untuk ada elemen tech-nya. Lihat contoh produk seperti Google Glass atau Segway yang pada waktu rilisnya banyak buzz karena tech-nya canggih, tapi akhirnya nggak memenuhi kebutuhan customer. Di tahun 2016, Personalize berhenti beroperasi. Tapi seperti pembisnis sejati lainnya, Pak Nasmi nggak berhenti. Malah, Pak Nasmi makin termotivasi untuk bikin bisnis setelah dia dapat valuable learnings ketika ngebangun Personalize. Dan Pak Nasmi kembali beraksi pada saat pandemi. Kali ini masuk ke dunia plus-sized fashion atau juga disebut curve fashion dengan perusahaan barunya Big Fellas. Pas waktu tutup, gue udah gak mau lagi entrepreneurship ya. To be honest itu yang terjadi waktu itu kayak oke, that's it gitu kan. 2017 itu gue pertama kali masuk ke pemerintahan. Yap. Jadi waktu itu di bawah Kementerian Ristekdikti, di bawah Pak Dirjen Penguatan Inovasi. Yap. Gue mikir waktu itu oke lah, entrepreneurship-nya gue udah cukup banyak failed. Maybe I can help them, maybe I can help karena kalau entrepreneurship is my passion ya. Jadi mungkin gue bisa mencoba dengan cara lain, yaitu dengan masuk ke kebijakan gitu. Maybe there's a lot of stories, there's a lot of thoughts, pemikiran yang bisa gue bantu di sana. Jadi 2017 itu gue di Kemenristek-Dikti sampai 2020, 2021 itu gue jump ke Kemenkop UKM, Kementerian Koperasi dan UKM. Sampai sekarang mungkin gue masih terlibat di Kemenkop UKM. Nah, terus kok tiba-tiba muncul lagi nih Big Fellas. Ini langsung aja nih jump ke Big Fellas ya. Jadi sebenarnya gue udah shut down my entrepreneurial spirit ya, udah gue tutup nih. Tapi ternyata namanya spirit itu gak bisa lo 100% lo padamin, itu gak bisa. Jadi kayak cinta pertama itu pasti akan selalu ada spiritnya. Yang pertama itu pasti akan ada, tapi kamu kecil banget. Jadi kalau saat itu di spark lagi, itu malah akan terus membesar gitu. Nah jadi gua untuk Big Fellas agak jump sedikit ya. Pas pandemi itu gua menggemuk gila. Gue berhenti total fitness, olahraga segala macem. Berat badan gue tuh naik 38 kg, hampir 40. Tuh sampai istri gue kayak gila lo gemuk banget gitu. Pandemi itu full gue stop. Terus tiba-tiba dicabut tuh PPKM ya. Mulailah WFO, work from office. Mulailah kita pertemuan secara offline. Mulailah gue baru tahu anjir gak ada satupun baju yang muat di gue. Selama ini kan kalau rapat-rapat segala macam ya masih pakai t-shirt, pakai apa, pokoknya work from home itu santai. Dan gue sebagai dosen, gue sebagai konsultan, kebetulan gue masih punya baju abang-abang gue yang bisa gue pakai lah. Abang gue tuh gemuk banget by the way ya, juga sama kayak gue. Dan di situ gue baru ternyata gila ya, nggak ada ya baju yang waktu gue harus belanja for the untuk clothing baru tuh nggak ada yang. Bukannya gue bilang nggak ada, as in di marketing nggak ada sama sekali. Kalau nggak ada sama sekali berarti semua orang gemuk telanjang harusnya saat ini. Tapi nggak ada yang masuk ke dalam taste gue. Gitu, gue pengen yang misalnya gue pengennya itu stylenya itu semacam kayak business casual yang memang formal. Gue pengen gayanya itu gue pengen pakai blazer, gue pengen pakai vest, gue pengen kemejanya gue pengen Oxford. Nah hal-hal gitu kan ada. Itu mungkin gampang lah buat mereka yang berbadan normal, berbadan kurus tuh nggak ada gitu. Dan kalaupun ada itu menurut gue quality-nya tuh nggak bagus gitu. Dari sisi quality tuh nggak bagus. Biasanya itu gue muncul kayak gila ya, ini menarik juga nih pasar ini gitu. Kok ternyata nggak ada ya badan gemuk kayak gue gitu. So I was gue merasakan sendiri. Akhirnya gue nitip beli baju itu di Australia gitu, beli baju-baju di Australia. Sepupu gue di sana bilang, lu ngapain beli di Australia gitu, emang di Indonesia nggak ada? Gue bilang nggak ada. So I think di situ balik lagi muncul suatu problemnya lebih real, dan kali ini gue sebagai usernya juga akhirnya spirit yang tadinya gue kira udah padam itu muncul gitu lagi ya. Kayaknya gue harus mulai nih gitu. Gak bisa sih, karena kalau lu udah masuk ke dunia entrepreneurship itu kayak agak susah sih untuk lo padamkan gitu. Tapi walaupun sekarang masih di masa permulaan ya, kayak mungkin udah nemu nih problemnya, that extra large fashion, there's not enough quality ones gitu available gitu. Nah sekarang mungkin step keduanya, how have you validated or how are you validating whether this can
scale or has a large customer base gitu Pak ke depannya? How are you validating that? Kan udah problemnya udah sekarang kayak can this be a big business gitu Pak? Ya, kalau can this be a big business, in terms of numbers, bisa. In terms of numbers, alhamdulillah Kemenkes baru ngeluarin 35% orang Indonesia semakin gemuk setiap tahun. Jadi gue mikir semakin gemuk orang berarti semakin banyak customer base ya. In terms of number, if you crunch down the numbers, keluarlah angkanya. Cuman how big can this business be? Nah, balik lagi itu, gue at the position dimana gue gak perlu $1 billion business, gue gak perlu $10 billion business gitu. Gue ngelihat ini Big Fellas ini bisa at least kalau misal sampai angka $10 juta bisa, gitu. Pasti bisa. Kenapa? Karena volume itu adalah volume yang sangat kecil. Kalau misalnya gue do the market research, you look at the big size, mungkin di marketplace ya, lihat jumlah barang-barang produknya yang terjual dan sebagainya, you crunch down the number, lihat angkanya bisa mencapai market size sekitar 1T itu nyampai a year gitu. Nah, jadi gue pikir nih bisnis bisa lah untuk mencapai angka segitu. Nah, untuk ini bisa grow, nggak bisa kalau hanya di Indonesia. Jadi mau nggak mau harus ke Malaysia, harus kemana dan seterusnya. Nah, terus kenapa gue juga agak optimis? Karena brand yang gue beli di Australia itu sekarang sudah masuk US, sudah mau masuk ke Europe. Dan they're making they're billion dollar company juga gitu sekarang gitu. Dan Indonesia ini gue pikir opportunity-nya besar banget untuk orang-orang gemuk ini gitu. So I think this can be a big buy. But is it going to be $1 billion business? I'm not sure sih. Kecuali gue masukin perempuan. Kalau gue tambahin lagi perempuan plus size women bisa. Itu karena itu gede loh, plus size women itu marketnya besar banget. In an ideal world, Pak, what do you want to achieve with Big Fellas gitu? Kayak, is it just fashion for plus-sized men and women, or do you view this more than just fashion? Iya, ini yang disebut namanya spiritnya. Jadi begini, gue tuh masih kepo untuk bisa sukses di bisnis. Tahap pertama entrepreneurship dulu lah ya. Tapi gue tetap kepo juga untuk menjadi high growth company. Kalau dari sisi what do I want to achieve? Ya pertama adalah financial stability lah bagi bisnisnya ini. Tapi gue juga penasaran untuk menerapkan konsep mass customization. Jadi kalau teknik industri ya, itu ultimate goalsnya mereka itu adalah yang disebut mass customization. We know mass production kan. Mass production, you have one item, you produce it mass. Bayangkan itu di reverse. Setiap ini sebenarnya mass custom, lu bisa mengcustom secara massal. Jadi permintaan orang 1 juta orang itu beda semua, and you can actually do the engineering, the production process for that. Nah, itu adalah visi besarnya, namanya mass customization. Kalau dulu nggak memungkinkan, kalau sekarang memungkinkan dengan the rise in technology, technology in terms of productions, terus kemudian penggunaan AI, gue lihat itu juga udah mulai masuk ke sana. Dan sekarang fabric itu udah mulai ada yang bisa changing colors dan seterusnya. Gue lihat mass customization ini udah mulai bisa terwujud. Karena bayangannya kayak di startup dulu ya, lu datang, lu milih baju, desain, langsung jadi gitu. Nah itu yang jadi sisi itu tetap pengen gue tinker gitu. Gue pengen mulai mencoba ke arah juga membuat suatu solusi terkait dengan custom. Karena apa? Karena kalau if I have that, gue nggak harus hanya Big Fellas, gue bisa menerima jasa custom untuk setiap brand yang ada. Do you think that mental side or the mindset, spirit side, apakah itu lebih penting nggak dibanding pengertian finance, operations, and jauh banget. Karena gini, ujungnya orang pintar itu bisa dibayar, gitu. If you have enough money, lu tinggal bayar orang pintar, selesai kan? Iya kan? Tapi yang nggak bisa agak susah itu adalah membayar orang yang persisten untuk mencari way out-nya, ya. Untuk dia mau hidup misalnya menderita di awal-awal, dia mau struggle, itu yang susah gitu. Karyawan kalau lu suruh struggle mana mau kan? Contoh, lu gak usah gue bayar ya, tapi lu upayakan semuanya untuk company, mana mau gitu. Gak banyak gitu yang mau gitu. Jadi itu aja, paling mudah melihatnya begitu. Just go out dan tanya, lu would you rather have 10 million rupiah a month, atau lu mau struggle bareng gue for God knows
how long, dan bisa jadi gagal. Nanti kalau berhasil sih lo akan dapat saham gitu. Nggak akan banyak yang mau gitu. Jadi I think bukan proses sama metode yang penting gitu. Karena proses sama metode you can always pay someone else to do that gitu. Tapi yang paling penting itu spiritnya tadi, mindsetnya itu yang harus ada gitu. What advice ya, tentuin dulu deh lo mau masuk kemana, small business, entrepreneurship, atau high growth startup gitu. Karena dari Anda tahu Anda mau kemana, baru Anda bisa merancang strateginya gitu. Jadi kalau lo cuma bikin coffee shop, jangan terlalu ribet gitu. Mungkin actionnya harus lebih banyak. Tapi kalau lo membuat kopi kenangan ya lo harus agak ribet gitu. Karena kan ya you have to deal with so many variables kayak investors dan sebagainya. Lo harus mengkalkulate lebih sulit lagi gitu kan untuk grab market share yang sedemikian besar gitu. Jadi ya I think my first and foremost advice untuk semua entrepreneurs, gue akan selalu nanya, lo mau bikin apa? Small business, lo mau bikin innovation driven enterprise atau entrepreneurship, atau lo mau bikin high growth startup? Mana dulu nih gitu karena it's different gitu. Kali ini, pas bangun Big Fellas, Pak Nasmi jauh lebih patient, lebih penuh perhitungan. Nggak terburu-buru kayak personalize. Dan setelah gue baca dan riset tentang industri baju ukuran besar, yang gue nangkep itu bahwa challenge-nya di industri ini adalah bagaimana cost-nya bisa dikontrol. Karena untuk buat pakaian yang lebih besar, itu bukan hanya sekedar nambah materi atau tinggal dibuat lebih besar. Tapi banyak customization yang dibutuhkan, jadi justru banyak biaya di research and development. Tapi, industri plus-sized fashion atau curve fashion emang industri yang makin bertumbuh. Di Amerika, industri ini diproyeksi 10 tahun lagi akan mencapai nilai sekitar 500 miliar US dollar. Pertumbuhan ini seiringan dengan dunia fashion yang semakin inklusif dan menghargai gerakan body positivity. Dan banyak yang merasa masih banyak ruang untuk dunia fashion bisa lebih inklusif. Jadi trennya masih kuat dan room for growth-nya masih besar. Big Fellas adalah kesempatan Pak Nasmi untuk rebound dan mengaplikasikan pelajarannya dari semua experience sebelumnya. Dan Pak Nasmi emang merepresentasikan spirit never give up yang dia ingin bantu kembangin di ekosistem entrepreneurship di Indonesia. Itu ceritanya Pak Nasmi Ahmad, foundernya Big Fellas. One of the most interesting people I've met, a fighter yang passionate banget sama dunia entrepreneurship. Dan gue setuju banget sama yang Pak Nasmi bilang di akhir, bahwa lebih dari kompetensi apapun, mindset, kuat mental, atau spirit, itu adalah syarat utama kalau mau bermain di dunia bisnis. Mirip sama yang kita dengar dari cerita-cerita founder Slack dan Bumble di episode kita yang lain. Kalian bisa check out Big Fellas di websitenya bigfellas.com atau di social media @big.fellas. That's our episode this time. Thank you for the learnings, Pak Nasmi. Kalau kalian suka dengan episode kali ini dan pengen tahu lebih lanjut soal Build in Blue, kalian bisa subscribe ke Build in Blue di Spotify, Apple Podcasts, atau YouTube. Dan follow Build in Blue di Instagram, TikTok, dan Twitter @BuildInBlue. Oke, sampai jumpa lagi. Have an awesome day.